Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrian Usmana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan besaran vektor. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antara materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, jadi fisika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta dan segala yang terjadi di dalamnya, mulai dari bagaimana benda bergerak sampai dengan cahaya dan listrik, dengan menggunakan alat seperti percobaan dan matematika. Fisika membantu kita memahami cara kerja dunia ini, misalnya bagaimana mobil bergerak atau mengapa langit berwarna biru. Fisika juga sangat membantu menciptakan teknologi baru yang bisa kita manfaatkan sehari-hari seperti ponsel pintar dan komputer dan lain-lain. Konsep besaran. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur oleh alat ukur, dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Contohnya itu kecepatan mobil F1 250 km per jam. Alat ukurnya speedometer. Kecepatan Formula One, massa yang diangkat oleh filter, jauh lompatan mobil, persataan suhu udara saat ini merupakan contoh besaran fisika. Dengan adanya nilai maka, seorang akan memiliki kesimpulan yang sama. Misalnya, mobil Formula One lebih cepat dari kuda. Ini harus dibandingkan dengan cara pengukurannya. Jadi ketika kita ingin membandingkan seekor kuda dan mobil Formula One mana yang lebih cepat, kita harus mengukur kecepatan keduanya dengan alat ukur tertentu. Nah, besaran sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran pokok dan ada juga namanya besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok ini adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut dalam konteks fisika. Contohnya dalam panjang, massa, waktu, ruas arus, suhu, jumlah zat, dan interaksi cahaya. Besaran pokok ini digunakan sebagai besaran untuk menentukan besaran lainnya. Yang kedua, ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang didefinisikan berdasarkan kombinasi besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, energi, dan daya. Besaran turunan dapat diungkapkan dalam suatu dasar melalui rumus atau definisi yang sesuai. Nah, ini ada besaran pokok ya teman-teman. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, dan lain-lain. Ini juga sama. Dan ini juga ada besaran turunan. Dimensi. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat dituliskan dalam bentuk dimensi. Kegunaan menentukan dimensi atau besaran adalah bahwa dimensi dapat dipergunakan untuk mengungkapkan adanya kesamaan antara dua besaran. Bila dimensi dua besaran sama, maka kedua besaran itu dapat diberi satuan sama. Untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu persamaan, analisis dinamis. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke besaran gerak. Besaran gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda seperti posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju, percepatan, dan lain-lain. Besaran gerak ada yang berupa besaran skalar dan besaran vektor. Contoh besaran skalar yaitu energi yang dimiliki bahan bakar hanya menyatakan jumlah atau kuantitas. Contoh besaran vektor yaitu
gaya perpindahan yang merupakan besaran, dinamika yang memiliki besaran atau nilai dan arah. Konsep vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dan digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Contoh besaran vektor adalah jarak, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, dan sebagainya. Sebuah benda bergerak menghasilkan vektor. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda tanpa plus atau minus dalam sumbu. Koordinat tidak cukup untuk menunjukkan arah, sebagai gantinya kita harus menggunakan vektor. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.